Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, di hadapan saya sudah tersedia properti untuk menjawab pertanyaan kalian. Menjelaskannya sambil bikin orderan dan bikin jualan nanti ya guys. Sudah kita siapkan plastik dan paper cupnya. Kebetulan orderan paginya itu onde-onde jumbo guys. Jadi ini pakai packagingnya pakai kardus bekas. Tapi yang masih layak ya. Meskipun bekas tapi masih layak. Mari kita antar ke kurir. Mana tadi kurirnya? Mas. Taman terima orderannya jam berapa? Jam 6. Ya Allah Mas, Mbak Eko piye toh? Wong bilangnya ke aku jam 6:30. Walah, saya dibilangnya operatornya jam 6. Kasihan sampean, saya itu dari kemarin terus ke sini. Iya. Walah Mas. Operatornya kayaknya salah. Yang kemarin ya, Bu. Iya. Tak foto ya, Bu ya? Iya. Makasih ya, maaf ya. Iya, makasih ya. Iya, kasihan loh guys. Mas kurirnya tadi tuh ordernya tuh 6:30 diambil lah, kok jam 6 sudah nyampe sini lah, yo nunggu setengah jam lah, bakule yo gupuh pisan. Terus kemarin itu sudah diambil hari Jumat, ini kan hari Sabtu ya, orderan hari Sabtu 6:30 diambil hari Jumat kemarin. Dualah kan kata kesalahan ada pada operator. Nah hari Sabtunya diambil jam 6, gubuh kabeh to guys, wong jam 6:30 pelanggannya itu order. Wes suwakno. Oke, kita lanjut lagi membuat adonan untuk jualan ya. Nah ini saya selesaikan dulu ya guys untuk saya jual nanti. Nah ini saya akan memberikan contoh kenapa wijen bisa lepas di penggorengan. Jadi onde-onde ini harus kita kepal-kepal teman-teman, biar wijennya tidak rontok waktu digoreng ya. Nah, jika sudah dikepal, ternyata kok masih rontok, berarti itu kualitas wijennya yang kurang bagus. Ya, ini seperti ini. Nah, ini baru digoreng. Jadi beda ya. Kalau ini kan tidak dikepal. Kalau ini dikepal ya, beda. Nah, kemudian di sini sudah saya siapkan properti untuk saya jelaskan nanti ya kepada teman-teman bagaimana saya membuat orderan selama ini dan berdasarkan pertanyaan kalian ya. Ini adalah packaging untuk onde-onde oleh-oleh ya, oleh-oleh onde-onde. Nah ini saya beri stiker seperti ini. Kemudian bagaimana packaging plastiknya, ukuran berapa, kemudian ini paper cupnya ukuran berapa, kemudian merek tepung ketannya merek apa, tepung ketan hitamnya merek apa, sesuai dengan pertanyaan kalian nanti saya jelaskan. Banyak juga yang bertanya tentang ketela ya, nanti saya jelaskan. Ini yang masih belum saya kukus dan ini yang sudah dikukus dan dihaluskan. Nah wijen yang kualitas bagus itu yang seperti apa Bunda? Wijen yang kualitas bagus itu wijen yang masih baru, artinya wijennya itu tidak lawas atau tidak lama. Wijen yang lama atau wijen yang lawas itu dia akan keluar ulet. Nah, karena sudah keluar ulet, wijen ini akan kopong, akan ringan. Kalau kopong itu kan ringan sehingga dia susah untuk menempel pada onde dan ketika digoreng dia akan lepas. Itu kualitas yang kurang bagus. Nah, tolak ukurnya kualitas wijen kualitas bagus atau wijen kualitas tidak bagus itu terletak pada harga.
Seperti yang saya alami dulu, saya membeli wijen, harganya mahal. Nah, saya pikir ada perbandingan harga yang lebih murah, saya beli yang murah. Ternyata teman-teman, itu wijennya merotoli semua, rontok ketika digoreng. Berarti wijen yang saya beli dengan harga murah tadi sudah lama di toko dan tidak laku-laku, gitu loh. Jadi dia tuh cepat mengeluarkan ulat. Itu packaging. Packaging menyesuaikan dari kebutuhan konsumen itu sendiri ya teman-teman. Kebutuhan konsumen itu untuk order onde-onde itu dibedakan menjadi 3. Ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama sebagai cemilan. Sebagai cemilan di sini biasanya mereka itu membeli 10.000 atau membeli 10 biji ya. Itu cukup diberi kantong kresek seperti ini, yang sebelumnya dialasi dengan menggunakan kertas merang seperti ini ya. Kertas merang ini sifatnya meresap minyak ya, jadi dia bisa menyerap minyak. Dari ukuran normalnya itu segini. Jadi kalau saya meniriskan onde-onde, habis diangkat dari penggorengan, saya tiriskan di kertas merang seperti ini ya. Yang digunakan yang permukaannya halus. Nah, ini ada 2 permukaannya ya, yang satu kasar, yang satu halus. Ini yang halus. Nah, jadi untuk kebutuhan yang pertama yaitu sebagai cemilan cukup seperti ini. Nah, biasanya 10 biji atau 7 biji atau 15 biji ya, cukup seperti ini. Nah, untuk kebutuhan yang kedua biasanya mereka untuk oleh-oleh. Kalau untuk oleh-oleh bisa di packaging kotak seperti ini. Ini belinya di online shop banyak sekali tersedia ya. Ukurannya ini 5 x 10 x 22 cm. 5. Sebentar saya cek agar lebih pasti lagi ya, saya ambilkan penggaris dulu. Lebar 10, tinggi 5, panjang 22 ya. Ini packaging seperti ini, kapasitas 10 piece untuk harga 1.500. Nah, dan di sini saya beri stiker. Stikernya ini sesuai dengan desain teman-teman yang teman-teman inginkan maksud saya. Dan pesannya juga di online shop banyak sekali ya, murah kok ini. Berapa ya? Nanti saya share linknya ya. Ini kalau tidak salah, sebentar saya tanyakan anak saya. Ya maklum ya, yang bikin desain anak saya, yang order juga anak saya ya. Nah, ini 80 piece ya, 22.000, murah ya. Jatuhnya berapa tuh per biji? Murah sekali. Nah, itu untuk packaging. Nah, padahal harga onde-onde sendiri terdiri dari, kalau saya jualan ya 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Kalau harga 2.000, 2.500, 3.000 itu sebagai oleh-oleh ya, isi 10 itu packagingnya seperti ini. Ukurannya lebar 12, tinggi 5, dan panjang 24,5. 24,5. Sama, ini juga saya beri stiker ya. Kemudian kebutuhan membeli yang ketiga itu untuk acara, onde-onde yang digunakan sebagai acara, misalnya acara arisan, nanti dimasukkan ke snack box ya, dijadikan snack box. Itu biasanya kapasitasnya lebih besar, minimal itu bisa 30, 50, 100, 200, bahkan bisa mencapai 300. Nah, itu packagingnya saya menggunakan kardus bekas seperti ini. Nah, seperti ini bisa menampung sampai 50, 75, sampai 100 ya. Nah, ini kardus bekas yang masih layak pakai.
Itu yang masalah packaging ya teman-teman. Kemudian untuk packaging onde-onde sendiri, plastiknya untuk harga 1.500 ini saya menggunakan ukuran 8x8 untuk harga 1.500. Yang sebelumnya diberi paper cupnya ukuran 7 cm. Apa yang saya sampaikan di sini adalah jawaban atas pertanyaan yang masuk ya. Ini untuk harga 1.500, paper cupnya ukuran 7 cm. Sedangkan untuk harga onde yang 2.000, 2.500 maupun 3.000, paper cupnya ukuran 8 cm. Nah, ini yang 7, ini yang 8 cm. Harganya berapa Bunda? Harganya ini kalau nggak salah kemarin ya, ini 22.000 yang ukuran 7 cm. Ini mungkin selisih 2.000 lah, 24.000 ya. Nah, dari plastik. Kemudian untuk plastik onde yang harga 2.000, 2.500 maupun 3.000 menggunakan plastik ukuran 10x10 cm atau 10x11 cm. Nah, banyak yang bertanya, Bunda, itu kok ada tulisannya itu bisa beli langsung atau order gitu ya, atau custom gitu ya. Nah, ini saya custom teman-teman, sesuai dengan desain yang saya inginkan ya. Di sini terdiri dari nama produk kita, kemudian nomor telepon, kemudian media sosial yang kita punya ya, serta alamat. Nah, ini yang packaging untuk harga 2.000, 2.500 maupun 3.000. Langsung kita tempelkan pada kotaknya. Tuh, cantik. Kemudian banyak yang bertanya ya, untuk merek tepung ketan yang saya gunakan. Nah, ini teman-teman, untuk ketan putihnya saya menggunakan merek Rose Brand. Sedangkan untuk tepung ketan hitam banyak merek ya yang di online shop itu, tapi saya menggunakan yang ini. Tepung ketan hitam Cap Ayam Serama ya. Untuk harga tepung ketan hitam ini per 500 gram 22.000. Sedangkan kalau ini Rose Brand, saya belinya tuh satu kotak. Nah, satu kotak ini harganya 175.000. Tiap daerah berbeda ya. Tiap daerah berbeda harga. Kemudian ada yang bertanya masalah ketela yang sudah dihaluskan. Itu timbangannya sudah dihaluskan atau belum? Nah, jawabannya adalah sudah dihaluskan baru ditimbang ya. Inilah bentuk dari ketela kukus yang sudah dihaluskan. Nah, wujudnya ketika masih mentah seperti ini. Banyak sekali yang bertanya ketela itu apa. Nah, seringkali sudah saya jawab, tapi ini tidak bosan-bosan saya juga menjawab lagi ya. Ketela itu seperti ini teman-teman. Apa namanya di daerah teman-teman? Kalau di tempat saya namanya ketela ya, atau telo bahasa Jawanya. Ada juga yang menyebut bolet atau ubi rambat ya. Nah, itu jawaban dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab dalam video ini. Jika masih belum jelas, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan saya jawab sampai teman-teman paham ya. Terima kasih. Nini Wijayanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.